wa ala alihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan taqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita bacaan suratul Fatihah kita sertakan dengan urusan bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usapkan seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, ungkapkan rasa syukur kita dengan penuh kehusuan. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Saya paling suka nanya masih hidup karena pasti dijawab ya. Nah, karena kalau sudah tidak menjawab berarti sudah tidak hidup atau mungkin masih bobo ya. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita dalam keadaan insyaallah sehat walafiat di saum tahfidz Al-Qur'an Al-Ikhlas Suka Miskin Arsamani Kota Bandung Jawa Barat ini dalam keadaan insyaallah segar bugar, udaranya juga bersih karena tadi malam baru hujan. Insyaallah kita dalam keadaan sehat walafiat penuh berkah. Berkah dari umur kita, berkah dari ilmu yang kita miliki, berkah dari apa yang menjadi amalan kita, berkah dari rezeki kita, berkah dari punya pasangan hidup, punya keluarga, punya anak, punya cucu, berkah dari punya lingkungan yang baik, masyarakat yang baik, berkah dari apapun yang ada di sini dan insya Allah dalam keadaan apapun dimanapun kita berada. Insya Allah. Kita berdoa, Allahumma barik lana ya Allah fi umurina, Allahumma barik lana ya Allah fi ilmina, Allahumma barik lana ya Allah fi amalina, Allahumma barik lana ya Allah fi rizqina, Allahumma barik lana ya Allah fi ahlina, Allahumma barik lana ya Allah fi auladina wa dzurriyyatina, Allahumma barik lana ya Allah fi kulli khair wa fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lewat internet di dunia maya sana sudah hadir dari Saum Tahfidz Al-Quran di Cirebon ada Kang Ade Priyatna bersama keluarga, kemudian di Tasikmalaya ada hadir Mas Sudarmaji bersama keluarga, kemudian ada hadir juga dari Tasikmalaya di Parung Kadongdong Sukaraja Tasikmalaya Teh Yudianingsih bersama keluarga, dari Cipamokolan Kota Bandung ada hadir Kang Ahmad Widiadi bersama keluarga, dari Bojong Soang ya daerah Bale Endah Kabupaten Bandung hadir Kang Irwan Fikri bersama keluarga, dari Tanjung Jaya Singaparna Tasikmalaya ada hadir Kang Agus Jafar Sidik, dan dari Alhamdulillah Radio Kilait FM bersama kru dan keluarga besarnya Kang Indra Gunadi bersama keluarga.
Baik, dari Cirebon juga hadir Teh Irin dari Kanoman bersama keluarga dan dari kesepuhannya Ibu Firda bersama keluarga. Baik Bapak Ibu, lanjutkan kita bahagia istiqamah berjamaah membaca Al-Quran. Kenapa kita perlu, kenapa kita ingin? Karena kita tahu bahwa tanpa Al-Quran manusia tidak akan bahagia. Tanpa Al-Quran manusia tidak akan mampu berfungsi menjalankan tugas kemanusiaannya yang Allah tegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tanpa Al-Quran manusia tidak akan selamat di dunia dan tidak akan selamat di akhirat. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tanpa Al-Quran kita tidak ada apa-apanya. Hanya Rasulullah menegaskan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Yuk tekadkan ke dalam kalbu kita, tegaskan dari dalam kalbu kita, hai diri, tanpa Al-Quran dirimu tak ada apa-apanya. Dengan Al-Quran inilah maka kita mendapatkan petunjuk. Al-Quran ini ihdinas syiratal mustaqim. Kita mohon petunjuknya untuk tetap syiratal mustaqim ini dijadikan kepada diri kita, mantap dalam kalbu kita. Ya, mudah-mudahan dijauhkan juga dari perbuatan-perbuatan yang makruh dan dolim, insya Allah. Hari ini yang akan kita baca adalah surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun, surat ke-23 dimulai dari ayat ke-18. Surat Al-Mu'minun mulai ayat ke-18. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, surat Al-Mu'minun mulai ayat ke-18. Wa anzalna minas samai ma'am biqadarin fa askannahu fil ardi wa inna la zahabin bihi laqadirun. وأوسعنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه. وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وشبق للآكلين.
وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وعليها ولكم تحملون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت
وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت فمن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك وقل الحمد لله الذي نجانا من وقل القوم رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. قل رب أنزل مباركا وأنت خير وقل المنزلين. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. خير وقل المنزلين. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. في ذلك لآيات وإن كنا مستقيم. إن ثم في ذلك لآيات وإن كنا لمبطلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. 12 ayat وقل dari surat Al-Mu'minun sudah kita baca. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah sebagai amal ibadah, dan tentu saja yang salahnya kita mohon Allah menjadikan diri kita ini diampuni dan kita diberikan kesempatan terus-terusan belajar Al-Quran sehingga makin hari makin bagus bacaan kita dan kualitas bacaan kita tentunya akan makin mendekati yang seharusnya atau yang benar. Mudah-mudahan juga yang mendengar, yang menyebarluaskan termasuk yang mendapatkan keutamaan dan keberkahan dari bacaan Al-Quran ini. Bapak Ibu, setelahnya kita membaca tentunya kita ingin mendapatkan pemahaman yang benar. Setelah mendapatkan pemahaman yang benar, kita ingin mengamalkan dengan benar.
Setelah mengamalkan dengan benar, kita ingin menikmati amalan kita ini dan kita ingin menyebarluaskannya kepada yang lain, baik secara metodologi mengajarkan ataupun menyampaikan atau memviralkan. Istilah sekarang memviralkan, mendakwahkan untuk sampai kepada orang-orang yang memang sedang punya telinga, orang-orang yang masih hidup, orang-orang yang masih melek untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Yuk kita sekali lagi mudah-mudahan termasuk manusia yang disebut oleh Rasul khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Ya, mudah-mudahan kita selalu bahagia, istiqomah berjamaah baca Al-Quran. Ya, yuk kita manfaatkan namanya tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia yang insya Allah hari ini kita akan baca mulai ayat ke-18 surat Al-Mu'minun. Mari kita mulai. Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menegaskan bahwa Allah menurunkan hujan, kemudian menampungnya di bumi dan bisa saja nanti hilang dari bumi. Kalau air ini sudah hilang dari bumi, itulah saatnya kiamat. Ayeuna oge lamun urang heseng inum sok halab-hab. Halab-hab itu adalah ciri bahwa dalam diri butuh air. Di hari kiamat Bapak Ibu, pertama kali yang dihilangkan dari dunia adalah air. Jadi manusia akan berebut air sampai saling bunuh untuk mendapatkan air. Setelah itu kemudian semuanya akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan air itu kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Ibu gaduh kebun kurma henteu, gaduh kebun anggur henteu, osok dahar kurma tara, beuki anggur henteu. Alhamdulillah abdi mah pengangguran nepi ka ayeuna teh, lain buka kebun anggurnya. Masya Allah. Jangan Bu, di dunia mah jangan nganggur. Yang nganggur nanti akan mati. Yang tidak nganggur juga mati. Jadi mending kawenya, patatangnya mending digawe bari soleh tentunya ya. Mari kita lanjutkan. Di dalam kebun-kebun itu kamu peroleh buah-buahan yang banyak dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan. Jadi yang disebut di sini kurma dan anggur. Sebenarnya masih banyak kayak cecenet, ya cipukan. Kayak tahu Ibu? Kayak bonteng, kayak naon Ibu? Semangka, kayak naon Ibu? Banyak ya. Pokoknya mah Ibu pasti beuki aya jengkol, aya peuteuy. Dalam penyebutan buah-buahan teh ulah pohon jengkol jeung peuteuy. Ayeuna Bu jengkol 120.000 sakilo. Boga tangkal jengkol teh Bu. Oke jengkol Bu jeung duren, tapi ayeuna nu makanan teh duren jeung duren kita lamun jengkol ibu nya. Nanti dia aya tangkal jengkol. Ieu tadi pacokan ayam wae nya. Dan pohon-pohon kayu keluar dari Tursina, yaitu pohon zaitun. Jadi disebut di sini kurma, anggur, zaitun. Ibu sudah punya pohon zaitun, Bapak? Kalau pengen tahu nih di sebelah ada, sebelah masjid kita ada zaitun, kurma nama geus paeh, buah timna oge geus paeh. Ibunya insyaallah ya. Yang menghasilkan minyak dan menjadi kuah bagi orang-orang yang makan. Jadi zaitun itu bisa jadi minyak dan kuah. Ari ibu-ibu di dieu mah zaitun teh kenaon Bu? Ya Bu ya, dicolek-colek dia zaitun, sari zaitun. Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagimu. Kami memberimu minum dan dari kami memberi minum dari air susu yang ada dalam perutnya, dan juga pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu dan sebagian darinya kamu makan. Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu
dan juga di atas perahu-perahu kamu diangkut. Jadi binatang ternak ini untuk mengangkut barang dan juga perahu juga untuk mengangkut barang. Jadi demikianlah Allah menjelaskan secara rinci tentang bagaimana manusia diperintahkan untuk bersyukuri nikmat dari yang Allah ciptakan. Ya, kadang kita tidak bersyukuri, Bu ya. Ya. Kita lanjutkan ke ayat 23. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Lalu Nabi Nuh berkata, wahai kaumku, ibadahilah olehmu Allah, karena sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi bagimu selain Allah. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Maka pemuka-pemuka orang-orang yang kafir di antara kaumnya menjawab. Disebut pemuka-pemuka itu mau diurang jegerna, Bu ya, jegerna yang pada saat itu di zaman Nabi Nuh kaya raya, raja-rajanya ya di zaman Nabi Nuh. Mereka ngomongnya begini, orang ini tidak lain hanyalah manusia sepertimu yang bermaksud hendak menjadi seorang yang lebih tinggi darimu. Jadi dianggapnya Nabi Nuh ini ngaku-ngaku. Ya. Mengapa? Karena Nabi Nuh ini termasuk kelompok orang yang miskin. Ya, tidak termasuk kelompok kaya seperti mereka. Ya, gitu Bapak Ibu ya. Jadi, dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu. Mereka nyebutnya nenek moyang kami, tapi nenek moyangnya itu buntu, tidak sampai Nabi Idris dan Nabi Adam. Ya, jadi kalau nyebut nenek moyang, ibu lebih moyang kemarahan. Kan dari ibu punya ibu, punya bapak. Ibu punya bapak namanya Aki jeung Nini. Aki jeung Nini punya bapak namanya Buyut. Buyut punya bapak, punya ibu namanya Bao. Bao bu lain Bao. Bao. Bao jeung punya ibu bapak namanya Jangan punya ibu punya bapak namanya Udah bu lain punyang-punyang. Udah punya ibu punya bapak namanya Kakait Siwur. Kakait Siwur punya ibu punya bapak naon Bu? Kakait Sentong. Ya. Jadi mereka itu menganggap nenek moyang itu terbatas, tidak sampai kepada Nabi Idris dan Nabi Adam. Padahal Nabi Idris dan Nabi Adam bertuhankan Allah. Dan ingat Bu, kalau Adam, Idris, kemudian Nabi Nuh. Nabi Nuh ini di dalam kerasulan yang Hayat adalah yang ketiga. Jadi mereka membangkang, menyebutnya bahwa Nabi karun-karun kami menyembahnya adalah berhala. Pada saat itu berhala terbuatnya dari kayu, ya, terbuat dari kayu. Maka pemuka-pemuka orang kafir yang di antara kaumnya itu menjawab, orang ini tidak lain hanyalah manusia sepertimu yang bermaksud hendak menjadi orang yang lebih baik darimu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan seperti ini pada nenek moyang kami yang dahulu. Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila, dianggapnya gila Nabi Nuh. Maka tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu batas waktu. Jadi Nabi Nuh dianggap orang gila. Perhatikan di sini, jangan sampai kita terkecoh dengan bagaimana kok bisa Nabi Nuh ini kemudian tidak diikuti oleh para kaumnya. Mari kita lihat. Kemudian Nabi Nuh berdoa. Nah, ini doanya yang selalu kita baca. Rabbi belum sampai situ. Di sini mah Rabbing surni bima kazzabun. Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku. Jadi Nabi Nuh ini kemudian menyerahkan nasibnya kepada Allah. Ya Allah, dakwahku tidak diikuti, seruanku tidak diikuti, maka kami serahkan kembali kepada Allah. Lalu kami wahyukan kepada Nabi Nuh, buatlah perahu di bawah penilikan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera atau perahu itu sepasang dari tiap-tiap jenis hewan dan juga keluargamu.
kecuali orang yang telah lebih dulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan denganku tentang orang-orang zalim itu, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Jadi jangan dibicarakan dengan Allah, itu maksudnya apa, Bu? Gak usah didoakan selamat gitu. Kalau bicara nggak usah dibicarakan itu, nggak usah diomongin bae antep, gitu ya. Jadi kalau ibu bapak ketemu dengan orang lain, Pak Teguh ketemu dengan Pak Tatang, Pak Tatang kumaha oh geus langsung diomongkeun saya mah berarti eta teh keheul punya. Terus ibu ge omong juga itu, bu hanya si ibu itu teh mau diomongkeun saya mah. Artinya apa? Sebel gitu Bu ya. Eh, kalau kepada orang yang senang gimana Bu? Begitu ya, langsung rumpi Bu, beak diomongkeun Bu ya. Apabila kamu datang, kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas perahu atau kapal itu, maka ucapkanlah. Nah, ini disuruh berucap segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Jadi mengucapkannya itu kalimat yang di dalam hal ini disebutkan wala tuhitib wala mukhatibni bil ladina zalamu innahum mugraqun. Ya, di ayat ke-27-nya seperti itu, dan di ayat ke-28-nya Nabi Nuh kemudian mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat apa bu kalimatnya? Alhamdulillahilladzi nazzana minal qaumidz zalimin. Jadi Nabi Nuh mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Kemudian setelahnya naik ke dalam perahu, Nabi Nuh berdoa. Doanya Nabi Nuh apa Bu? Rabbi anzilni munjalan barakan wa anta khairul munjilin. Ini mudah-mudahan Ibu Bapak sudah hafal. Rabbi anzilni munjalan barakan wa anta khairul munjilin. Ya Tuhan kami, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Ya mah biasanya dipakai ke namun ibu rek pindah iman. Santos kamari Pak Teguh saat kamari benar rumah terus ngadoain can. Ngedoa Pak kumpulkan ajak kita numpang gitunya. Doanya ini Rabbi amjil nih munjalan mubarakan wa anta khairul munjilin. Alhamdulillah bedah rumah udah selesai, nyin imah can angus, tapi paum itu can angus pokoknya begitu mau ditempatkan ditempati mulai mirun sene kan Bapak Ibunya ya, menyalakan kompor kembali di rumah itu, maka berdoa ini. Sebenarnya bukan hanya membangun rumah, bukan hanya meresmikan rumah, kemanapun kita berada, maka bacalah doa ini kalau kita akan menempati tempat sesuatu. Bapak Ibu naik mobilnya, naik mobil, begitu ya Allah turunkan di tempat yang baik, ulah dikusur kacurang kan gitu ya. Rabbi anjil nih munjalan mubarakan wa anta khairul jilid. Hari naik itu doa sahabu. Doa naik kendaraan doa sahabu. Kumaha doana? Doa OTW itu kumaha Bu? Doa OTW. Bismillahi majreha wa mursaha. Eta doa sahabu. So, doa saha eta. Ya teangan deui Ibu ya. Bismillahi majreha wa mursaha. Sama doa biasanya nu rek berangkat haji nu umroh sok ada doa itu. Ya. Ya Tuhan kami, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Sesungguhnya pada kejadian itu benar-benar terdapat beberapa tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami menimpakan azab kepada kaum Nabi Nuh. Jadi kaum Nabi Nuh itu ditenggelamkan. Jadi jauh ribuan tahun sebelum Ibu Susi menenggelamkan para pembajak laut. Ini Nabi Nuh sudah menenggelamkan. Ya, siapa yang menenggelamkannya? Allah Subhanahu wa taala. Adakah di antara keluarga Nabi Nuh yang ditenggelamkan? Ada. Siapa namanya? Kanan, anak yang bau. Ya. Terus yang selamat anak Nabi Nuh ada berapa?
Ada 3. Siapa namanya? Sam, Ham, dan Yafid. Sam yang melahirkan para nabi dan rasul yang berada di daerah Timur Tengah, kemudian Yafid ke arah timur Mongol, Cina dan mungkin Indonesia, ya. Nah, Laliti, kemudian yang namanya Ham itu ke arah Afrika yang melahirkan para apa namanya orang-orang dari golongan daerah sana. Dari turunan Sam lahirlah nabi-nabi, di antaranya Nabi Ibrahim dan putranya Bani Israel sampai kepada Bani Ismail Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang terkenal dari kaum Ham adalah Namrud dan Firaun. Yang terkenal dari Yafid siapa? Nah, orang-orang yang pinter-pinter berbuat sesuatu untuk mengoptimalkan potensi alam dan potensi bumi. Ibu bapak turunan saha. Jangan sampai kakak budak bisnanya Ari Abdi anak saha. Kan gitunya sing jelas ibu teh anak saha, urang teh anak incu nabi. Jadi urang teh turunan nabi bapak ibu. Lain turunan nabi apa turunan monyet? Kan kami oke turunan Nabi Adam disebutnya Bani Adam. Tapi mudah-mudahan ibu teh lain turunan Israel. Ya. Yang disebut Mamluk dan Dolin. Tapi dari turunan Israel oke ayah anu salolehnya itu para nabi-nabi dari Bani Israel. Ya, gitu Bapak Ibu ya. Dari Bani Israel banyak sekali yang menjadi nabi dan dari Bani Ismail yang menjadi nabi adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, ada beberapa manfaat yang bisa kita ambil dari yang kita baca hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk yang mampu mengambil pelajaran insya Allah. Yuk kita minta kepada Allah, ya Allah berkahilah baca